Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Hermawan dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang saya dapatkan pada mata kuliah pengantar pendidikan. Oke, yang pertama ada hakikat manusia dan perkembangannya. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Yang kedua ada pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan merupakan wahana penting untuk membangun mahasiswa. Pada gilirannya manusia, hasil pendidikan itu menjadi sumber daya pembangunan. Karena itu, pendidikan dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak membuat kesalahan-kesalahan mendidik. Sebab kesalahan mendidik bisa berakibat fatal karena sasaran pendidikan adalah manusia. Kesalahan-kesalahan mendidik hanya dapat memahami apa pendidikan. Gambaran benar tentang pendidikan dapat diperoleh melalui pengkajian dan tugas pendidikan, konsep-konsep yang mendasarinya, dan kesatupaduan unsur itu dalam suatu wujud sistem. Yang ketiga ada landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaiki kenyataan ini. Menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikan. Landasan-landasan itu adalah, yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan kultural, yang keempat ada landasan psikologis, dan yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologis. Sedangkan asas-asas pendidikan ada asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar. Yang keempat ada perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut. Ciri manusia masa depan adalah yang pertama, globalisasi, utamanya dalam iptek ekonomi, lingkungan hidup pendidikan, perkembangan iptek yang makin cepat, arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, yang mengubah masyarakat menjadi masyarakat informasi. Peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia, khususnya terakhir tersebut perlu lebih dimantapkan. Profesionalisasi tenaga kependidikan berdasarkan perkiraan masyarakat di masa depan. Pendidikan telah mengambil langkah-langkah mengantisipasinya baik pada sistem maupun institusional dan individu. Pengertian fungsi. Yang kelima ada pengertian fungsi dan jenis lingkungan hidup. Pendidikan merupakan suatu proses kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan, dan peranan pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang keenam ada aliran-aliran pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang terus berkembang. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh ada permasalahan pendidikan. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas karena sifat sasarannya yaitu manusia, karena pendidikan harus mengantisipasi banyak pertanyaan. Yang kedelapan ada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun
berdasarkan kepada bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pembangunan. Jika manusia memiliki jiwa pembangun sebagai hasil pendidikan, maka lingkungannya akan tetap terbangun dengan baik. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.